ujung henti ini. Dan akhirnya saya memutuskan saya tidak akan membahas doanya. Tetapi saya lebih tertarik berbicara mengenai doa sebagai tindakan manusia untuk menjadi lebih intim dengan Allah. Nah, ini yang lebih penting. Jadi doa adalah memelihara intimitas manusia dengan Tuhan. Jadi doa, hasrat doa itu adalah panggilan dari Allah. Hasrat doa ini panggilan yang harus ditanggapi oleh manusia, oleh setiap makhluk hidup. Karena orang berdoa itu dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam motivasi. Ada orang berdoa pada saat dia ketakutan. Kemarin ada orang yang bercerita bagaimana dia mau ditangkap, mau dikejar-kejar mobilnya, lalu akhirnya dia mengajak anak-anaknya berdoa, Salam Maria. Dan akhirnya mereka tidak terkejar oleh perampok. Ada orang yang berdoa pada saat menatap seluruh alam semesta yang indah, mereka langsung memuji Tuhan. Ada orang juga yang berdoa, terpanggil untuk berdoa pada saat ia melihat pasangan hidupnya terkapar, sakit. Ia berdoa. Jadi doa itu mau menunjukkan pada kita manusia berelasi, berhubungan dengan Allah. Nah, karena saya mau berbicara tentang doa, bagaimana intimitas manusia dengan Tuhan, maka saya ingin membagikan screen kepada Anda tentang kitab suci yang akan saya pakai untuk permenungannya. Jadi saya mau melihat doa sebagai saat bagi kita untuk semakin intim dengan Tuhan, dengan Allah. Intim itu apa? Mesra. Intim itu hangat. Intim itu dekat. Dalam keintiman ada sebuah kerinduan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa doa itu hanya dibutuhkan karena manusia rindu kepada Allah. Jangan. Pikirkanlah bahwa Allah pun rindu bertemu kita. Loh kok bisa begitu, Romo? Karena kita berasal dari Allah. Dan kita dihidupkan di dunia ini untuk kembali kepada Allah. Jadi memang ada sebuah sinyal-sinyal ilahi. Sinyal-sinyal ilahi dalam diri setiap manusia. Itulah sebabnya setiap manusia itu berharga bukan karena apa yang telah dia lakukan. Setiap manusia itu patut dicintai bukan karena jasanya, bukan karena prestasinya. Setiap manusia itu berharga karena di dalam setiap manusia ada unsur-unsur ilahi, sinyal-sinyal Tuhan dalam diri manusia. Seperti apapun dia, sejahat apapun dia. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang lebih intim dengan Allah, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Lukas bab 6 ayat 46 sampai 49. Ini yang akan saya pakai sebagai titik pijak permenungan kita. Saya baca ya Bapak Ibu. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada para muridnya, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun.
Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, lihat apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat Yesus protes kepada para muridnya. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku, mendengar perkataanku dan melakukannya, sama seperti orang mendirikan di rumahnya di atas batu. Jadi rupanya ada 3 action yang harus dilakukan untuk apa? Untuk memenuhi keinginan Yesus. Jadi kita harus melakukan 3 hal untuk mematuhi kehendak Allah. Apa itu? Datang. Dan yang kedua, mendengarkan perkataan Yesus. Dan yang ketiga, melakukannya. Jadi 3 hal ini adalah sebuah action, sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa hidup imannya didasarkan pada batu yang kuat. Jadi kekokohan iman itu hanya terjadi pada saat manusia datang, mendengarkan, dan melakukan firman Allah. Ini kekokohan iman seseorang. Jadi kalau orang itu hanya puas mendengarkan firman, senang gitu ya. Kan seringkali orang-orang itu senang sekali mendengarkan. Dan waktu mendengarkan mantuk-mantuk, do you know mantuk-mantuk itu ya tunduk-tunduk seperti mendengarkan, oh ya betul. Tidak cukup. Jadi orang tidak hanya mendengarkan tetapi juga dituntut untuk melakukan. Dan bagaimana kita bisa mendengarkan kalau kita tidak pernah datang pada Yesus? Dan kalau ada orang yang berkata, seorang anak-anak seringkali kalau dalam rumah itu, Romo gimana sih kalau kita ingin mendengarkan suara Tuhan itu caranya bagaimana, Romo? Kata saya, Tuhan tidak akan datang pada kamu, nak, dan ngomong. Karena kalau Tuhan datang dan ngomong kepada kamu, kamu kaget mati nanti. Orang para nabi saja kalau mendengarkan Tuhan bertemu Allah, langsung menutupi wajah mereka. Mereka tidak layak. Lalu gimana kita bisa mendengarkan suara Allah? Ya kita hanya bisa mendengarkan suara Allah kalau kita berani datang dan membuka firman Allah. Kita hanya bisa mendengarkan firman Allah dari sini. Dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat firman Tuhan, lewat firman Allah. Maka seseorang yang mau hidup sungguh di dalam hidup beriman yang baik dan benar adalah orang yang tidak pernah meninggalkan firman Tuhan. Adalah orang yang hidupnya di dalam firman Tuhan. Saya menarik sekali bahwa waktu kuliah ada 2 kitab suci yang harus kita punyai. Satu kitab suci yang rusak, yang dicoret-coret, karena kitab suci itu harus ditandai supaya kita berpikir membaca kitab suci ini kenapa kok Yesus seperti ini, kok dibandingkan, wah itu udah kotor sekali. Dan kitab suci yang lain haruslah kitab suci yang putih, kata dosen. Kenapa? Kitab suci yang putih itu adalah kitab suci yang kita pakai untuk doa. Jadi firman Allah ini adalah doa. Jadi jangan mau dimengerti secara tuntas kita mengerti firman Allah. Nggak mungkin. Ini Allah yang berfirman. Tidak level kita mengerti Tuhan. Itu bukan berarti kita tidak mau tahu tentang Tuhan. Bukan.
Beriman pun harus kritis, gitu ya. Karena kalau kita beriman tidak kritis, asal nerima saja, nanti iman kita akan menjadi sebuah iman yang fanatik tanpa mengerti apapun. Nerima saja, gitu ya. Seolah-olah apa yang dikatakan oleh Romo itu pasti benar. Nah, belum tentu, gitu ya. Kenapa? Karena kita pun harus mendengar sendiri apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Nah, sekarang kalau tadi Yesus itu mengajarkan kita untuk datang, mendengarkan, dan melakukan firman Allah, lalu bagaimana hidup Yesus sendiri dalam kerangka intimitas dengan Tuhan? Jadi kita harus melihat hidup Yesus sebagai manusia, bagaimana dia intim dengan Allah. Mari kita lihat bagaimana hidup Yesus yang intim dengan Allah. Hidup Yesus intim dengan Allah memperlihatkan ciri pertama, yaitu apa? Yesus mempunyai misi hidup, tugas kehidupan. Jadi Yesus itu punya tugas di dalam hidup dia. Yesus itu datang ke dunia bukan hanya datang begitu saja, tetapi dia membawa tugas dari Allah, dari Bapanya. Dan ingat, setiap manusia pun datang ke dunia mempunyai tujuan hidup, arah kehidupan. Dan tujuan hidup, arah kehidupan, misi hidup kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Jadi kalau Anda seorang suami berkeluarga dengan seorang istri, misi hidup Anda, tujuan hidup Anda ada di dalam keluarga Anda. Di dalam keluarga Anda. Jangan cari misi hidup di luar keluarga Anda. Jadi misi hidup, tugas hidup itu ada di dalam panggilan hidup Anda. Sama seperti saya sebagai seorang imam. Hidup, tugas, misi dari seorang imam ada di dalam panggilannya. Jadi panggilan hidup seorang imam pertama-tama dan yang utama adalah apa? Harus intim dengan Tuhan. Maka seorang imam tidak pernah boleh meninggalkan doa pribadi. Doa pribadi. Jadi kalau seorang imam hanya puas dengan misa saja, maka seluruh pelayanan ekaristinya akan menjadi sebuah kekeringan, kehambaran. Tidak akan ada kehangatan dalam hidup dia. Tidak akan ada kekuatan yang bisa dia pegang. Jadi kalau kita melepaskan tugas utama kita, misi hidup kita, maka kita akan mengalami kekosongan. Jujur saja, melayani umat itu tidak mudah. Tidak mudah. Setelah saya tugas 25 tahun di rumah retret, saya sekarang harus bertugas di paroki. Susah. Setiap umat punya tuntutan kepada imamnya masing-masing. Pada saat saya datang, umat langsung mengeluhkan pastor yang ada yang hidup dengan saya. Aduh, langsung sedih saya. Susah rupanya jadi pastor ini ya. Susah jadi seorang pastor yang bisa memuaskan umat. Susah jadi pastor yang bisa menyenangkan umat. Dan untungnya tugas seorang imam bukan menyenangkan umat. Untungnya. Tugas seorang imam adalah apa? Adalah dekat dengan Allah. Mencari kekuatan dari Tuhan. Bukan dari umat. Syukur pada Allah. Jadi pada saat saya kembali ke misi saya, tugas saya adalah mencari kekuatan dari Tuhan. Saya sukacita.
Umat ada yang tidak suka, ada yang komentar, Romo ini kalau khotbah nyebelin ya. Syukur pada Allah. Jadi berkurang fans saya. Saya kalau berkurang yang senang pada saya itu berarti tugas saya berkurang. Jadi saya tidak dimintai. Jadi pada minta kepada pastor lain, syukur pada Allah. Saya tidak pernah tersinggung kalau ada satu pastor, saya umatnya pastor, tetapi saya minta nanti perkawinannya diberkatinya bukan dengan pastor kok, dengan pastor yang lain. Syukur pada Allah. Nggak apa-apa, wong tugas dikurangi kok, nggak seneng gitu ya. Jadi apa yang saya mau katakan, bahwa seorang imam tidak pernah boleh mencari sukacita di dalam umat, harus di dalam Tuhan. Nah, bagaimana dengan seorang bapak? Sama. Para bapak, Anda tidak boleh mencari sukacita di dalam hobi Anda. Anda tidak pernah boleh mencari sukacita di dalam pelayanan Anda. Anda harus mencari sukacita di tengah keluarga Anda. Pandanglah pasangan Anda yang sudah tidak cantik lagi. Nggak apa-apa. Dia tidak cantik karena hidup dengan Anda. Coba kalau dia tidak hidup dengan Anda, dia makin segar. Jadi saudaraku yang terkasih, Pak Patrick dengan Ibu saling menuding satu dengan yang lain. Jadi saudaraku yang terkasih, lihat di sana bahwa sukacita itu sekali lagi ada di tengah keluarga. Karena apa? Misi hidup kita adalah di dalam keluarga kita. Jadi Allah itu ditemukan pertama-tama di mana? Di dalam keluarga. Di dalam keluarga. Saya adalah orang yang sangat senang sekali hidup dalam keluarga. Memang betul kisah-kisah hidup saya adalah kisah hidup yang pernah terluka di dalam keluarga. Betul. Tetapi saya pun mendapatkan teladan yang indah di dalam keluarga. Saya bisa melihat bagaimana sosok ayah yang selalu pulang kerja langsung ke rumah. Saya bisa melihat bagaimana sosok ibu. Ibu waktu sakit dia akan duduk di depan. Nunggu bapak pulang dari pelayanan. Jadi saya ingat waktu ibu sakit, saya berkata malam-malam saya mengunjungi ibu dan bapak sedang pelayanan. Saya berkata, Bu, dingin di luar, ayo masuk. Dan ibu berkata, enggak dingin kok, biasa aja. Sampai akhirnya bapak pulang, bapak itu senyum, Bu, sedang apa? Duduk di luar, ngadem. Oh ya, gitu ya. Lalu bapak masuk, lalu ibu itu berkata, kok, dia panggil saya namanya, kok dingin ya di luar ya? Kata saya, kalau pasangannya sudah datang langsung dingin, kata saya. Jadi apa yang mau saya katakan? Rupanya saya melihat ada sebuah kerinduan ibu untuk selalu bertemu ayah. Dan ada sebuah kerinduan ayah untuk selalu bersama ibu. Itu tugas misi utama dari sebuah perkawinan. Jadi Yesus pun punya misi utama di dalam hidup dia. Tadi kita lihat bersama-sama bagaimana Yesus berkata di dalam Injil Lukas. Yesus berkata apa? Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Ini. Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku. Jadi sekali lagi saudaraku, intimasi Yesus dengan Bapanya, kedekatan Yesus dengan Bapanya, pertama-tama dipegang dengan apa? Memegang tugas hidupnya, misi hidupnya. Yaitu apa? Kehendak Allah, kehendak Bapanya. Lalu poin yang kedua yang bisa kita lihat adalah apa? Kalau Yesus memegang hidupnya, memegang misi hidup, memegang arah kehidupan, memegang pilihan hidup,
Maka hidup Yesus itu diwarnai dengan mati raga, doa yang ketat, dan penyangkalan diri. Jadi, kalau kita punya misi hidup, kalau kita punya tugas kehidupan, kehidupan kita harus ditata sesuai dengan misi kita, sesuai dengan tujuan hidup kita. Maka tujuan hidup Yesus tadi diwarnai dengan hidup yang seperti apa? Dia punya hidup yang mati raganya kuat. Bagaimana mati raganya Yesus ditunjukkan dengan waktu Yesus sebelum diutus mewartakan, setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus 30 hari 30 malam berpuasa. Mati raga. Dan tidak hanya mati raga, hidup Yesus pun diwarnai dengan doa yang ketat. Doa yang ketat diperlihatkan dalam Injil Lukas bab 6 ayat 12. Pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Dan yang terakhir, Yesus menyangkal diri. Artinya apa? Bahwa Yesus tidak pernah menerima kekuasaan yang diberikan oleh manusia. Maka dalam Injil Markus bab 1 ayat 7 dikatakan, waktu menemukan Yesus, orang-orang berkata, Yesus, semua orang mencari Engkau. Mari kita pergi. Dan Yesus berkata, tidak, saya harus pergi ke tempat lain. Karena di sana pun aku akan memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang. Jadi waktu Yesus ditawari kekuasaan, hormat, dia menyangkal dirinya. Maka yang kedua, intimasi dengan Allah diwarnai dengan apa? Dengan arah hidup yang jelas. Harus ada mati raga, doa yang ketat, dan menyangkal diri. Saya mau menyatukan antara mati raga dan menyangkal diri. Jadi kalau kita punya misi, saya itu harus hidup, pilihan hidup saya harus sesuai dengan misi saya. Saya tadi sebelum memulai persekutuan doa, saya masih naik moge. Saya menyangkal diri. Saya sudah tidak naik moge lagi. Saya naik motor biasa. Kenapa, Pastor? Ya, karena sudah tidak kuat lagi. Saya mau mengatakan apa? Memang asik, memang menyenangkan, tapi saya harus menyangkal diri. Cukup banyak orang yang tidak melihat pastor kurang. Banyak orang yang mengatakan, pastor kurang sesuai dengan pastor. Oke, saya mendengarkan. Saya mendengarkan umat. Jangan sampai hidup seorang imam menjadi batu sandungan bagi umat. Jadi, hidup bermati raga menyangkal diri. Sesuatu yang menyenangkan saya tidak boleh selalu saya cari. Itu menyangkal diri. Jadi sama. Kalau sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ibu pun tahu misinya apa, adalah hidup di dalam keluarga, maka harus ada penyangkalan diri. Mati raga. Nanti di belakang akan saya ulas lagi sedikit tentang penyangkalan diri ini. Kisah yang lain di dalam hidup Yesus yang menunjukkan intimasi Yesus dengan Tuhan, tidak hanya dia punya misi hidup, hidupnya diwarnai dengan mati raga, doa ketat, dan penyangkalan diri. Tetapi Yesus pun hidupnya, menjalani kehidupannya sebagai suatu pilihan, tanggung jawab. Jadi di dalam misi kehidupan, dia tidak pernah melihat bahwa apa yang diberikan Allah kepada dia, panggilan hidupnya, itu adalah nasib yang harus dia tanggung. Tidak. Yesus tidak menyerahkan hidupnya pada nasib hidupnya. Sama. Jadi kita pun tidak pernah boleh menyerahkan hidup kita pada nasib hidup kita. No nasib. Tidak ada nasib.
kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Maka Yesus pun dalam kehidupannya, dalam memanggul salibnya, dia sungguh bertanggung jawab. Dikatakan dalam Injil Lukas, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi di dalam kehidupan yang Yesus terima, Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dengan rela, dengan ikhlas. Kerelaan, keikhlasan ini membuat kehidupan tidak berat. Karena kalau hidup ini menjadi nasibnya kayak gini, menjadi berat sekali. Saya ingin memberikan kesaksian dari seorang aktivis persekutuan doa yang sungguh sangat mengagumkan bagi saya. Saya pernah memberi kesaksian di YouTube juga tentang orang ini. Orang ini saya kenal beberapa tahun yang lalu, dan dia masih single, seorang wanita. Lalu dia mengatakan bahwa pada tahun 2020 ini dia akan menikah. Kemudian pada saat mendekati di pertengahan tahun 2020, kalau tidak salah pada saat sedang pandemi ini, saya tanya pada perempuan itu, "Hei, kamu jadi nikah ke tahun ini?" "Romo, saya tidak jadi nikah, batal Romo, diundur." "Loh, kenapa? Karena pandemi?" "Bukan Romo. Seluruh tabungan yang saya pakai untuk nikah, saya pakai untuk keluarga saya." Lalu saya tanya, "Memangnya kenapa keluarga kamu?" "Romo, mama saya dan beberapa adik saya kena COVID-19 dan mereka harus dirawat. Mereka butuh biaya. Dan saya berikan semua biaya yang sudah saya tabung untuk mereka. Dan beberapa di antara mereka, kalau tidak salah adiknya, meninggal dunia juga akhirnya." Lalu saya tanya kepada dia, "Kamu merasa berat? Kamu merasa sedih?" Lalu dia mengatakan apa? "Enggak Romo, saya ikhlas. Saya rela." Ini keikhlasan. Keikhlasan ini adalah apa? Tanggung jawab. Saya melakukan ini bukan ini nasib saya. Enggak. Dia tidak mengatakan ini nasib. Nasib itu berarti apa? Dikasih. Nyoh, ambil. Nyoh, terima. Itu nasib. Kalau tanggung jawab itu apa? Saya ambil salib ini. Saya pegang salib ini. Jadi kalau nasib itu pasif. Pasif. Tetapi kalau pasrah, rela, ikhlas, itu aktif. Dan Yesus melakukan kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Warna keempat yang diperlihatkan oleh Yesus adalah intimasi dengan Tuhan. Diperlihatkan dengan apa? Hidupnya berpusat pada hati. Jadi Yesus memegang teguh dan jujur pada hati nuraninya. Maka pada saat hidup Yesus jujur, pemegang hati nuraninya, ia jujur. Waktu ia menangis, ia menangis. Ia mendengar berita bahwa sahabatnya Lazarus mati, ia menangis. Waktu melihat seorang janda yang menangisi anak tunggalnya yang mati, Yesus langsung menghampiri usungan dan dia tidak bertanya pada janda itu. Dan dia tidak ngomong apapun pada janda itu. Yesus langsung berkata kepada jenazah itu, "Bangkitlah." Kenapa? Karena Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Jadi orang yang intim dengan Allah adalah orang yang hidup berdasarkan hati. Bukan semata-mata pada logika, pada hitungan, pada nalar melulu.
Maka intimitas dengan Allah itu selalu merubah hidup manusia. Saya ingat sekali lagi apa yang dikatakan oleh Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo waktu membuka tahun keadilan 2020. Beliau mengatakan, siapapun yang benar-benar mengalami penampakan Tuhan, artinya mengalami kasih dan kerahimannya, dia tidak akan hanya menapaki jalan hidup yang sama. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan selalu mengubah, memperbaharui, dan membuahkan sukacita. Menarik. Jadi Monsinyur pun mengingatkan kita semua bahwa pengalaman yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, jadi kalau boleh dikatakan doa yang benar-benar intim dengan Allah akan mengubah apa? Mengubah hidup. Karena apa? Tadi dikatakan oleh Monsinyur, tidak hanya menapaki jalan hidup yang sama. Tidak menapaki jalan hidup yang sama. Itu berarti hidupnya berubah, memperbaharui, dan akhirnya membuahkan sukacita. Jadi rupanya doa itu punya tuntutan. Doa itu bukan hanya berhenti pada sukacita. Doa itu ada tuntutannya. Berubah, mengubah. Apa yang dirubah melalui intimasi, melalui doa yang tak kunjung henti. Doa yang tidak kunjung henti membuat manusia itu dekat dengan Allah. Maka yang terjadi adalah melihat manusia berani melihat penderitaan secara positif. Jadi penderitaan tidak pernah dilihat semata-mata sebagai sebuah salib beban berat. Penderitaan dilihat sebagai cara Tuhan untuk mendidik saya. Jadi penderitaan itu sangat berguna bagi perkembangan hidup saya. Dan penderitaan bagi orang yang intim dengan Tuhan bukannya untuk ditangisi, bukan untuk dihindari, bukan untuk dikutuki. Maka kita harus belajar apa supaya kita bertahan menjadi orang yang bisa melihat penderitaan secara positif. Kita harus melatih hidup kita dalam hidup latihan rohani. Latihan rohani ajir kontra. Melakukan yang sebaliknya. Jadi supaya kita latihan menderita. Mati raga itu kan latihan menderita. Jadi supaya kita biasa melihat penderitaan itu dengan mudah, dengan positif, maka kita harus melakukan ajir kontra. Apa itu ajir kontra? Melakukan yang sebaliknya. Misal, saya itu sebetulnya nggak mau menyapa suami saya. Karena dia diam-diam bohong pada saya. Saya inginnya marah pada dia. Saya ingin memaki dia. Tetapi pada saat saya melihat dia, saya justru keinginan saya untuk memarahi suami saya balik dengan senyum. Saya balik mencintai dia. Saya balik mengasihi dia. Mungkin Anda bertanya, pastor pengkhianat kok dicintai? Pengkhianat kok disayangi? Namanya latihan rohani kok. Jadi latihan rohani itu bukan semata-mata untuk pertobatan orang lain. Bukan. Latihan rohani itu untuk pertobatan kita. Untuk kebaikan kita. Terbalik. Saya ingat suatu saat teman saya sepasturan ini, karena tahu saya mau ke Bandung, dia itu suka sekali di Ibu Haji Ciganea itu ada bulung marlon. Malon itu manuk londo. Dia hobi sekali makan itu. Lalu dia pada saat saya mau pergi dia mengatakan, kok oleh-oleh ya, malon ya. Oleh-oleh 2 aja cukup. Tapi kalau dikasih 4 juga itu lebih bagus, kata dia. Saya mengatakan, enggak mau. Karena apa? Kalau pastor itu nitip, enggak pernah ngasih ciennya. Enggak pernah ngasih duitnya. Mereka maunya
nerima bersih aja. Terus saya mengatakan, enggak mau. Kata saya, nggak ada oleh-oleh. Lalu saya pergi ke Bandung. Pada saat saya pulang, tiba-tiba di kilometer 70 sekian, saya lupa, mobil saya overheat. Saya akhirnya masuk ke tempat peristirahatan dan percis berhenti di depan restoran Ibu Haji Ciganea. Lalu saya berkata, buset, kata saya harus beli juga akhirnya. Akhirnya saya beli manuk londo itu. Saya mau beli 2 untuk dia. Enggak, jangan 2. 6 sekalian untuk dia. Saya kasihin. Saya inginnya beli 2, saya jadi beli 6. Itu makiraga. Itu ajar kontra. Saya tidak mau menyenangkan teman saya. Malah justru sebaliknya. Saya mau melakukan sesuatu supaya dia senang. Hal yang lain adalah apa? Jadikan intimasi dengan Tuhan harus diperlihatkan melalui apa? Melalui kehidupan yang berpusat pada hati. Pada hati. Jadi dengarkan hati nurani Anda. Jadi jangan logika Anda. Jangan hitung-hitungan Anda. Dengarkan hati Anda. Kalau hati Anda tergerak untuk mengasihani, kasihani. Jadi sama kalau Anda, saya selalu ngomong kalau Anda di tempat parkir gitu ya, Anda tergerak melihat orang itu tukang parkir, kasihan banget, udah panas-panas, gue ingin ngasih 10.000 gitu ya. Udah kasih 10.000. Jangan mikir, nanti kalau dikasih 10.000, semua orang ngasih 10.000, wah cepat kaya dia masih nanti punya mobil yang lebih bagus dari saya. Wah, nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Bapak ngasih 100.000 juga dia nggak akan mungkin lebih kaya daripada Bapak. Percaya itu. Bahkan Bapak akan makin lebih sukacita. Lebih sukacita ya. Saya tidak mengatakan Bapak akan menjadi lebih kaya lagi. Tidak. Bapak akan lebih menjadi sukacita. Kenapa? Si tukang parkir itu akan mendoakan Bapak. Jadi kalau mau melakukan kebaikan, dengarkan hati Anda. Jangan terlalu banyak dipikir. Jangan terlalu banyak main hitung-hitungan. Dengarkan. Biarkan kita menjadi seperti Kristus yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, hidup itu adalah rahmat Allah, pemberian dari Tuhan. Seluruh yang kita terima itu diberi oleh Tuhan. Maka kalau kita semua diberi oleh Tuhan, sadar. Kita harus tahu kapan waktunya untuk menerima, kapan untuk menikmati, dan kapan harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita tahu, kita sadar bahwa suatu saat hidup kita harus kita serahkan kembali kepada Tuhan. So pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Saudaraku yang terkasih, rasanya kehidupan itu adalah sebuah perjalanan yang harus kita tapaki dengan doa. Doa membuat kita menjadi seorang pribadi yang dituntut untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Di dalam doa, kita percaya Tuhan sanggup melakukan segala-galanya. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percaya.
Saudaraku, kalau kita berani berdoa, maka kita harus berani dituntut untuk lebih menjadi anak Allah yang baik. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom.